Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagi yang sekarang sedang nonton video ini, pasti kamu sedang belajar tentang persiapan nih seleksi kompetensi bidang untuk jabatan analis legislatif ahli pertama. Minjobs di sini bakal bantu kamu buat kasih tahu kisi-kisinya dan juga latihan soal. Yuk kita kepoin. Kalau kisi-kisinya ada tentang kompetensi umum dan khusus ya. Kalau kompetensi umumnya adalah konsep pembagian kekuasaan negara, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, seperti kemarin materi TBK ya. Terus konsep sistem pembentukan peraturan perundang-undangan. Untuk kompetensi khususnya itu adalah undang-undang, terus peraturan presiden tentang Setjen, Permen Pan RB, konsep dasar, konsep analisis, dan sebagainya. Ya, contoh nomor 1. Mengapa partisipasi publik sering dianggap penting dalam konsep pembentukan peraturan perundang-undangan? Partisipasi publik. Jawabannya adalah ya, jadi untuk memastikan representasi kepentingan masyarakat. Jadi biar ya ada suaranya gitu kalau pemerintah lagi bikin perpu, peraturan undang-undangan gitu tuh eh, harus ada yang namanya ini partisipasi publik seperti itu. Nah, penyelesaian tercermin dalam proses legislasi, memperkuat legitimasi hukum peraturan tersebut, mengingat bahwa peraturan yang dibuat melibatkan masukan dari warga negara. Nah, nomor 2, apa peran dari sistem check and balance dalam konsep pembagian kekuasaan negara? Tadi ya bedanya MK, MA, YK gitu. KY deh misalnya. Ya, jawabannya adalah maaf, yang C ya, membatasi kekuasaan satu cabang dan cabang lainnya gitu. Jadi kayak biar jelas aja gitu pembagian tiap lembaga-lembaga itu seperti itu. Membatasi atau meriksa tindakan cabang. Next. Bagaimana konsep pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan di sebuah negara? Kira-kira jawabannya yang mana nih? Lihat sekilas. Dengan memisahkan kekuasaan antara tiga cabang pemerintahan. Jadi kayak dipisah tuh eksekutif tuh punya kekuasaan sampai mana, legislatif sampai mana, yudikatif sampai mana gitu. Setiap cabang dapat menjalankan fungsinya masing-masing sehingga mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Next, konsep dasar asistensi dalam konteks lembaga legislatif melibatkan pemberian dukungan finansial kepada legislator, panduan dan bimbingan kepada legislator, atau penerapan aturan ketat dalam lembaga legislatif. Asistensi dalam konteks lembaga legislatif. Asistensi ya berarti membantu. Nah, memberi panduan dan bimbingan teknis kepada legislator. Nah, ini asistensi dalam konteks lembaga legislatif melibatkan pemberian panduan dan bimbingan teknis kepada legislator untuk meningkatkan kualitas kinerja mereka. Lanjut, metode analisis apa yang paling sesuai untuk mengidentifikasi pola perilaku pemilih terhadap legislasi tertentu? Jadi perilakunya kayak apa? Voter ya atau pemilih-pemilih itu gimana tuh pada saat legislasi tertentu. Tadinya bisa dilihat dengan cara korelasi ya, jadi kayak menghubungkan antara satu variabel dengan variabel yang lain seperti itu. Jadi kalau sebagai analis jangan salah tuh, tuh mencari apa namanya polanya gitu. Next, apa yang dimaksud dengan analisis deskriptif dalam konteks lembaga legislatif? Analisis deskriptif. Ya, deskriptif ya berarti panjang gitu ya, terus kayak bercerita gitu ya. Jadi tentang analisis yang merinci statistik atau fakta tanpa penafsiran mendalam. Gitu. Jadi kayak baca aja statistiknya gimana. Next, mengapa asistensi keahlian penting dalam mendukung pelaksanaan fungsi lembaga legislatif? Ya, jawabannya adalah untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan legislator. Iya, penting ya. Kalau apa namanya asistensi keahlian gitu ya, biar makin pinter tuh atau kapasitas dan pengetahuannya lebih meningkat gitu.
Nah, ini membantu meningkatkan kapasitas dan pengetahuan administrator sehingga mereka dapat lebih efektif dalam menjalankan tugas dan fungsi. Apa yang diatur oleh Permen Pan RB nomor 11 tahun 2022? Ya, sesuai dengan jabatan yang kalian lamar ya, yaitu pengaturan mengenai tata kelola kepegawaian di lingkungan Kementerian RB 11 2002. Hal terkait rekrutmen, promosi, dan aspek-aspek kepegawaian lainnya. Lanjut, apa tujuan utama dari Perpres yang mengatur Sekjen DPR RI? Sekjen diatur oleh apa presiden gitu ya, pakai peraturan presiden. Tujuan utama yang mengatur Sekjen DPR RI. Mengatur tugas, fungsi, dan struktur organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI gitu. Jadi kayak apa tujuan utama dari peraturan presiden mengatur sekretariat. Jadi mengatur tugas, fungsi, dan struktur organisasi. Gitu ya. Nah, dan pedoman dalam pelaksanaan administratif dan operasional di tingkat eksekutif. Apa yang dimaksud fokus utama dari UU MD 3? Jawabannya adalah MDDDD. Kedudukan, tugas, dan kewenangan DPR dan DPRD itu disebutnya UU MD 3. Nah, kedudukan, tugas, dan kewenangan DPR dan DPRD serta hal-hal terkait tata tertib dan etika anggota DPR. Oke, mungkin tadi soalnya belum terlalu banyak, tapi kalau mau teman-teman latihan soal lebih banyak lagi, sistem CAT, ada juga perankingan nasional. Jangan lupa teman-teman bisa hubungi chat WA admin ya. Saya di bawah ini di kolom deskripsi biar bisa dapat diskon 150. Lumayan bisa untuk belajar gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.